Jadi agak terlambat dalam bergabung ya. Kita mulai dulu ya sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah pada siang hari ini kami mengundang Bapak dan Ibu sekalian, khususnya panitia PPDB di lembaga. Ini ada Bu Suci yang bersama kami ya, untuk mengikuti Zoom. Kemudian ada Ustaz Eko selaku Direktur LPI Hidayatullah. Kemudian narasumber kita dari Al-Hikmah Ustaz Farhan. Kemudian ada Bu Dina dan ada Ustaz Abu Bakar ya, yang nanti akan membersamai kita dalam kegiatan diskusi pada siang hari ini. Salam dan salam kita sampaikan pada suasana kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah ini hari Jumat, mari kita perbanyak salawat kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini sesi yang ketiga ya. Alhamdulillah sudah kita laksanakan ada diskusi dari mulai PAUD kemudian SD dan ini yang terakhir SMP. Kalau SMA sudah pekan yang lalu ya, terkait dengan aplikasi PPDB yang nanti kita akan menggunakan sekolahku ya, dalam kegiatan PPDB. Baiklah Bapak sekalian, sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kami persilahkan pada Ustaz Farhan beserta dengan timnya nanti untuk bisa memandu kegiatan pada siang hari ini. Monggo silahkan Ustaz Farhan. Ya, baik, terima kasih Ustaz Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur senantiasa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita semuanya diberikan kenikmatan iman dan Islam, kesempatan kesehatan, sehingga kita bisa bersilaturahim di dunia maya dalam kondisi sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Adi tadi bahwa untuk penerimaan peserta didik di tahun pelajaran 2025-2026 nanti SMP Islam Hidayat dalam keseharian sudah digunakan oleh SMP Hidayatullah di bagian menu e-learning. Namun ini di PPDB-nya ada beberapa hal nanti yang perlu disesuaikan dan diakrabi kembali oleh para admin yang ada di sekolah. Jadi ini nanti admin ini boleh admin sekolah menjadi admin PPDB atau nanti ada admin PPDB tersendiri. Jadi insya Allah seperti itu. Yang pertama, tentu karena SMA Hidayatullah sudah menggunakan, maka insya Allah tidak akan banyak yang akan berubah dari apa yang sudah dimiliki atau apa yang sudah digunakan oleh SMA Hidayatullah. Barangkali nanti mungkin perbedaannya hanya pada form-form yang dilampirkan. Jadi seperti itu. Nah, form-form yang dilampirkan ini nanti yang mengatur dan mengelola macam-macam form itu adalah admin di SMP-nya. Jadi seperti itu. Kalau untuk admin yang di lembaganya nanti berupa view laporan dan lain sebagainya. Kan nanti Budina dan mungkin nanti juga bisa ditambah dengan oleh Ustadz Abu Bakar menjelaskan bagaimana flow chart atau bagaimana flow yang kan atau ingin saya dapatkan informasi. Di dalam PPDB di SMP ini apakah memiliki jalur-jalur tertentu gitu ya. Jalur-jalur tertentu ini tentu ada hubungannya dengan kondisi jenjang sebelumnya.
Ya, anggap bahwa oh ada batasan atau ada jalur tertentu sehingga nanti ada yang harus disesuaikan. Misal kalau di Al-Hikmah itu ada namanya jalur prestasi diperoleh dari prestasi-prestasi yang dimiliki oleh calon dari SD Al-Hikmah maupun SD yang lain berupa non akademik maupun akademik. Ketika akademik maka berarti ada eh, kebutuhan form atau kebutuhan melampirkan surat keterangan nilai, kemudian kebutuhan melampirkan sertifikat. Apakah di SMP Hidayatullah juga demikian, ataukah ada jalur tersendiri, atau ada jalur lain? Kalau yang tadi pagi saya mendapatkan informasi ya berdasarkan periode waktu saja ya antara internal atau alumni namanya alumni, kemudian non alumni, kemudian pengabdi. Jadi seperti itu yang saya peroleh dari tadi pagi. Apakah di SMP juga ada jalur-jalur khusus? Barangkali mohon info terlebih dahulu. Gitu Ustaz Adi. Oke, matur nuwun Ustaz Farhan ya. Berikutnya monggo dari tim SMP bisa menyampaikan ya terkait dengan alur yang sudah berjalan ya. Kemudian kebutuhan-kebutuhan apa terkait dengan form yang nanti harus diupload dan sebagainya. Monggo silakan. Mungkin bisa dimulai dari sinten ya. Koordinator. Oke. Cek, cek. Suara saya kedengaran, Pak. Mohon izin. Ya, sampun kedengaran. Oke. Baik, sedikit menyampaikan untuk jalur yang ada di SMP tahun kemarin, mudah-mudahan tidak berubah. Yang pertama jalur reguler, kemudian alumni, terus ada prestasi akademik dan akademik. Ini nanti mungkin perlu arahan dari Pak Adi nih, Pak Adi. Terus pengabdi, putra pengabdi. Sementara itu Suaranya mungkin ada tambahan putus-putus, Bu Rias. Suaranya putus-putus dan cek cek sampun sudah maksimal ini. ya, ya bisa dites dulu Bu, tes. Tes masih putus-putus Pak? Lancar, Bu Rias. Lancar nggih. Saya ulangi, jadi untuk jalur tahun kemarin itu ada reguler, alumni, kemudian prestasi akademik, non akademik. Kalau saya melihat fitur yang SMA kemarin, sepertinya tidak jauh berbeda, Pak. Cuman untuk prestasi akademik dan non-akademik mungkin kami butuh pengarahan dulu dari Pak Adi, dari lembaga terkait dengan pengajuan prestasi terutama non-akademik. Ngaken Pak Adi, Ustadz Farhan. Atau mungkin ada tambahan dari Bu Rita atau Bu Rusmi atau teman-teman pendaftaran, monggo. Izin bertanya, Ustadz Farhan dan juga Pak Adi, Bapak Ibu, mungkin kami bisa diberikan gambaran terlebih dahulu, untuk fitur yang ada e-learning, maaf, fitur pendaftaran di e-learning, karena kami pun sebenarnya belum familiar juga begitu. Kemarin memang sempat di-share untuk informasi dari SMA, guys, Maha. Cuman kami juga belum secara detailnya juga belum bisa ini, dan kemarin juga yang mengikuti tidak semua, nggih. Nah, ini kami kebetulan di si pendaftaran ada beberapa dan termasuk ada yang baru. Jadi mohon untuk diperlihatkan dulu mungkin fitur-fiturnya sehingga kami bisa nanti, oh iya, kalau ada custom atau ada request apa kami bisa menyesuaikan. Perkataan Ustadz.
Ya, untuk pengantar dulu ya, Ustadz Farhan. Jadi untuk alur pendaftaran yang kita gunakan, tadi sudah saya sampaikan ketika eh, kita diskusi dengan tim SD ya. Ini memang relatif sama ya, antara PAUD, SD, SMP sampai dengan SMA. Jadi kalau yang SMP dan SMA ini memang mirip sekali ya, karena kebutuhannya memang relatif sama ya. Kalau dari PAUD itu masih sangat spesifik ya, mirip juga dengan di SD, karena memang ada persyaratan akademik itu relatif masih belum dominan ya. Kalau sudah masuk SMP dan SMA memang sudah banyak digunakan ya. Termasuk tadi kaitan dengan seleksi prestasi yang tadi sudah disampaikan Bu Rias ya. Ini yang di SMA tahun kemarin sudah melaksanakan. Nah, nanti mungkin bisa juga di-share kepada kami yang di SMP ya. Nanti seperti apa ya. Untuk eh, menu terkait dengan seleksi prestasi. Ya mungkin sementara itu Ustadz Farhan. Baik, terima kasih Ustaz tadi. Jadi eh, informasi itu tadi saya peroleh dulu agar kami nanti bisa memberikan penjelasan yang lebih presisi begitu ya terhadap kebutuhan. Insya Allah setelah ini akan dijelaskan bagaimana alur PPDB. Barangkali nanti Bu Dina bisa diceritakan bagaimana SMA Hidayatullahnya, sehingga dari situ nanti mungkin SMP Hidayatullah bisa melihat mana yang masih bisa dipakai, mana yang tidak. Jadi seperti itu. Karena kalau saya lihat tadi ada jalur ada match-nya di SMA, maka akan lebih mudah jadi seperti itu. Baik, setelah ini akan dijelaskan bagaimana alur. Jadi Bu Dina nanti akan memberikan penjelasan. Ini nanti view sebagai pendaftar, kemudian view sebagai admin. Jadi nanti hanya itu saja yang dibuka. Jadi pada saat memanfaatkan fitur PPDB ini beda dengan e-learning nanti. Jadi kalau fitur PPDB admin PPDB, sehingga nanti admin PPDB nanti bekerjanya ada di menu admin yang bagian PPDB. Nah, ini nanti akan diceritakan bagaimana view-nya orang tua dan bagaimana kemudian eh, view-nya admin PPDB. Baik, Mbak Dina kami persilahkan. Iya, Ustadz. Saya share screen. Jadi untuk jalur beasiswa begitu jalurnya ada empat jalur. Nanti empat jalur ini ada jalur tes, jalur tahfiz, prestasi, dan ranking peringkat paralel. Untuk yang SMA itu tahun lalu, seingat saya hanya tahfiz, prestasi, dan peringkat paralel ya. Nah, ini tiap masing-masing prestasi itu punya syaratnya siswa maupun non beasiswa itu tetap harus entry nilai rapornya gitu. Nilai rapor berarti kalau SMP nilai rapor SD kelas 5 dan kelas 6 itu tetap harus wajib diisi baik yang reguler maupun yang beasiswa begitu. Tahfiz begitu. Kalau tahfiz itu ada informasi tentang minimal jusnya itu berapa. Kemudian yang SMA ini saya agak lupa ya, tapi intinya semua semua apa namanya semua prasyaratnya bisa diisi di sini. Jadi apakah harus entry lah? Oh ya, kalau entry lapor kan jadinya wajib ya untuk semua. Kemudian untuk yang tahfiz, apakah ada prasyarat rata-rata nilainya? Jadi kalau untuk yang entry rapor ini kan kalau yang reguler dia hanya entry saja, tidak mengecek minimal rata-ratanya. Tapi kalau misalnya yang beasiswa, misalnya dicek juga minimal rata-ratanya. Jadi semua nilainya misalnya rata-ratanya harus lebih dari
75 misalnya. Nah, ini tinggal dientrikan saja untuk minimal rata-ratanya begitu. Untuk tiap jalur ya, ini berbeda informasinya. Kemudian kalau tahfiz ini apakah memang harus berranking atau tidak? Nah, untuk yang rankingnya juga ini kita sediakan apakah berupa persentase. Kalau yang Hidayatullah kemarin ini berupa ini ya, angka peringkatnya. Jadi peringkat kalau yang internal itu prasyaratnya harus peringkat berapa, kalau yang eksternal atau alumni itu harus peringkat berapa gitu. Kemudian apa namanya? Kalau yang oh Apa? ya, satu lagi ada prasyarat akreditasi sekolah. Jadi, apakah akreditasi sekolah juga termasuk syarat dari beasiswa atau tidak? Ini untuk informasi macam-macamnya bisa disesuaikan ya, bisa disesuaikan dengan apa namanya syarat masing-masing di unitnya. Yang SMA nih saya agak lupa kemarin prasyaratnya karena kan yang sekarang udah periode baru ya, jadi datanya kita clear semua gitu. Nah, untuk yang prestasi juga sama. Jadi untuk prestasi, untuk peringkat paralel ini juga sama. Jadi ada masing-masing settingannya begitu. Masing-masing kalau peringkat paralel jelas dia tidak butuh tahfiz begitu ya. Misalnya hanya rata-ratanya saja. Kemudian misalnya nggak ada informasi tentang nggak ada syarat tentang akreditasi sekolah ya tinggal dinonaktifkan saja. Nanti mungkin yang perlu kita pastikan ininya ya, jenis jalur beasiswa yang dibukanya apa saja. Kalau kemarin itu SMA hanya tiga. Tahfiz, prestasi, ranking paralel. Seperti itu. Nah, ini untuk subjek entry rapornya itu bisa diisi. Misalnya kalau SD mungkin cuma matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris misalnya hanya tiga. Atau ini bisa apa namanya bisa disesuaikan subjek nilai rapor yang di entry-nya apa saja. Tapi yang perlu diisi ini jenjang 5 dan jenjang 6. Ya, kalau SD jenjang 5 dan jenjang 6. Gitu. Ini dari syaratnya. Kemudian kalau untuk dari alur, ini tampilan pendaftaran Yayasan Hidayatullah nanti seperti ini. Nanti informasi yang munculnya seperti ini. Tinggal daftar. Ini pendaftaran. Kemudian ada konfirmasi bahwa pendaftarannya ini hanya untuk jenjang awal atau bukan mutasi. Jadi kalau untuk mutasi jenjang 8 dan jenjang 9 itu di luar PPDB, di luar aplikasi PPDB yang ini. Gitu. Kemudian selanjutnya ini ada informasi tentang ini apa namanya apakah alumni atau bukan. Kalau alumni nanti bisa isi nomor induk. Nomor induk yang di SD itu nomor induknya berapa, kemudian tanggal lahirnya. Kemudian ini ya informasi mengambil beasiswa atau tidak. Kalau bukan alumni, nanti kalau alumni itu semua data siswa yang di SD yang sudah di entry itu akan masuk ke ini ya, ke apa namanya? Ke sistem. Jadi tinggal melengkapi saja data-data yang kosongnya. Tapi kalau misalnya non alumni itu berarti harus entry semua data lengkapnya gitu. Jadi ini semua isiannya sama seperti di Dapodik ya. Kayak SMP juga ada minimal usia ya. Kalau ada minimal usia nanti bisa diisi minimalnya berapa. Nah, kemudian yang wajib adalah NISN. NISN-nya ini wajib diisi gitu. Ini yang lainnya tinggal diinfokan. Kemudian data ayah, data orang tua. Ini juga untuk nama sekolah, sekolah asal juga ini wajib diisi. Nah, nanti di sini informasi tentang jalur beasiswanya. Kalau reguler berarti tidak mengambil jalur beasiswa atau
Kalau dia memang jalur beasiswa, tinggal diisi. Misalnya ini mengambil jalur ranking. Nah ini, jadi ada informasi yang tadi, rata-rata minimalnya harus berapa, yang diisi, kelas 5 dan kelas 4, maaf. Oh ya, kelas 6 kan masih jalan ya. Gitu, nanti ini diisi, kalau misalnya kurang dari rata-rata minimal, nanti dia langsung diblok dari sistem gitu. Jadi tidak bisa melanjutkan kalau yang di entry kurang dari rata-rata minimal gitu. Kemudian ini ada informasi peringkat sekolah karena tadi kan di sistem di setting ya harus peringkat 1 sepertinya. Misalnya ini, nah ini ada informasi kurang lebih seperti ini. Jadi kalau peringkat 1, intinya kalau yang di entry tidak sesuai dengan yang disetting oleh panitia, itu sudah diblok duluan dari sistem gitu. Ini kemudian, nah ini ada informasi tentang prestasi. Ini informasi berupa teks prestasinya apa, kemudian nanti bisa dilengkapi dengan dokumen-dokumennya. Jadi untuk dokumen ini bisa disetting sendiri. Jadi kalau misalnya untuk beasiswa, misalnya yang disetting, ini belum ada. Nanti kalau yang SMA misalnya, yang SMA misalnya ada informasi harus upload piagam misalnya kalau untuk prestasi itu nanti juga prasyaratnya bisa spesifik hanya untuk yang beasiswa saja misalnya atau hanya untuk yang alumni saja itu bisa spesifik bisa diatur sendiri di panitianya. Kalau yang SMA, nah ini seperti ini. Jadi kayak ini ada sertifikat juara lomba khusus untuk yang jalur prestasi saja. Untuk seluruh pendaftar, baik internal atau eksternal. Ada surat bebas administrasi dan lain-lainnya. Ini untuk akte, kakak, ini di entry-nya wajib. Nah kalau ini untuk yang rapor, kalau tahun lalu itu upload rapornya. Tapi tahun sekarang rencananya mau menggunakan surat keterangan nilai rapor. Jadi nanti surat keterangannya kan lebih simpel ya. Nanti apa namanya? Pihak SMA akan upload template-nya, begitu upload template surat keterangannya seperti apa, nanti di-download dulu oleh wali murid, kemudian wali muridnya mengisi baru di-upload gitu. Jadi tidak perlu mengupload semua tampilan rapor kelas 7 dan 8-nya gitu. Itu. Seperti itu. Ini selain yang foto siswa. Kalau foto siswa ini memang harus di entry ya. Nanti di sini juga ada informasinya. Jadi informasi yang harus diisi ini apa, foto siswa misalnya, dan yang lain-lain. Nanti kalau sudah selesai mendaftar, nah ini nanti statusnya adalah terdaftar. Jadi tahapan statusnya itu ini mulai dari terdaftar, kemudian ada menunggu verifikasi, nanti selanjutnya adalah upload bayar ya. Ini bisa dilengkapi data-datanya. Nanti data ini di awal semuanya, di awal sebelum em, sebelum nih. Jadi tahapannya adalah upload bukti bayar form. Bukti bayar formnya berapa, nanti ada informasinya, kemudian rekeningnya kemana, atau catatan ini semuanya diisi di bisa diisi dari panitia gitu, data-datanya. Nanti sudah diupload form bukti bayarnya, kemudian dari sisi panitia bisa memverifikasi datanya. Verifikasinya itu termasuk dengan verifikasi yang beasiswa, juga verifikasi biaya formnya.
Nanti panitia yang memverifikasi juga akan dicatat, akan tercatat namanya. Jadi kapan tanggal validasinya juga itu akan tercatat gitu. Ini ada informasinya, nanti tinggal validasi dokumen. Nanti yang perlu diisi adalah ini, atur tanggal pelunasan, atau ini belakangan juga nggak masalah, tapi yang penting adalah ini, tanggal atur validasi dokumen. Jadi validasi dokumennya ini kapan, itu akan menjadi tanggal acuan untuk diskon, diskon PPDB gitu. Diskon PPDB seperti apa? Ini nanti form-formnya bisa di-download gitu. Kalau misalnya sudah sesuai, tinggal lanjut ke verifikasi berkas. Kalau misalnya ada yang kurang, tinggal dikembalikan lagi di terdaftar gitu. Terdaftar. Ini kalau sudah, di refresh. Nanti informasinya ini, menunggu upload kesanggupan pembiayaan. Gitu. Ini selanjutnya adalah upload kesanggupan pembiayaan ini sebelum ya setelah verifikasi nanti langsung untuk panitianya mengenerate tarif siswanya tersebut. Gitu. Tinggal diinisialisasi. Ini informasi apa namanya jenis biaya dan yang lain-lainnya bisa disetting sendiri nanti. Nah ini sudah ada namanya, nama siswanya. Berarti nanti untuk form pembiayaannya sudah muncul di sudah bisa di-download oleh orang tua. Nah ini ada template-nya. Jadi kalau belum disetting, nanti ini ada informasi belum disetting dan harap menghubungi apa namanya pihak sekolah gitu. Ini ada yang lunas dan ada yang angsuran. Kalau yang lunas mendapatkan diskon, kalau yang angsuran itu tidak. Kalau SMP, SMA nanti saat tersediaan pembiayaan. Kedua tentang penggunaan iPad-nya gitu. Seperti ini. Itu nanti setelah diupload formnya kemudian diverifikasi lagi oleh panitia. Nanti diverifikasi lagi oleh panitia. Setelah proses verifikasi oleh panitia, bisa lanjut ke proses seleksi. Nah, di proses seleksi ini nanti akan muncul informasi tentang penjadwalan. Penjadwalannya, ini jadwalnya seperti apa? Ini belum ada ya. Nanti jadwalnya seperti apa untuk jadwal tahapan PMB itu bisa di entry misalnya ada 2 tahapan atau 3 tahapan itu bisa di entry gitu. Tahapannya apakah yang beasiswa dan non beasiswa mau dibedakan itu juga bisa diatur nantinya. Kalau untuk SMA ini one day service seperti SMA juga, maaf untuk SMP atau seperti SD yang dikumulatifkan gitu hari hari penjadwalannya, hari seleksinya maksudnya. Kalau kami nanti mengikuti saja nggih, kalau memang dirasa efektif one day, kita juga akan berusaha untuk one day. Tapi kalau misalnya memang masih ada kendala dan sebagainya, terkadang itu ini Kak, syarat itu tidak lengkap nggih dari orang tua, sehingga harus pensikapan, ngaten. Oh iya. Oke, jadi kalau untuk dari sistemnya sendiri itu sudah support baik one day service atau apa kumulatif. Jadi intinya untuk jadwalnya ini bisa dientrikan jadwal seleksinya itu kapan. Kemudian ini untuk tahapannya juga bisa lebih dari 1 tahapan. Kemudian apa namanya ini dipisah atau tidak, ini maksimal kuota ruangannya. Kemudian kalau one day service itu biasanya
SMA kemarin untuk jadwal dan ruangannya itu dibuat manual. Jadi nanti apa namanya pesertanya masing-masing di-assign sendiri ruangannya dan jadwalnya ya, karena jadwal harian kan ya. Tapi kalau misalnya ada wawancara orang tua yang orang tuanya bisa fleksibel pilih hari misalnya, itu kita sediakan namanya jadwal pilih sendiri. Jadi nanti panitia tinggal menyediakan hari-harinya, misalnya ada 2 hari, terserah nanti apa namanya, terserah nanti orang tua bisa memilih hari apa yang tersedia, misalnya seperti itu. Atau mau manual aja, eh, tergantung dengan kondisi di lapangan itu bisa gitu. Jadi tinggal diatur, nanti ini penjadwalan tahapan. Yang tadi kan tentang informasi tahapannya dan tanggal-tanggal seleksinya. Nah ini kalau mau menjadwalkan, misalnya tadi ini saya mau dijadwalkannya di sini, misalnya di hari 16 sudah lewat ya. Tanggal 18 misalnya. Oh ini tidak sesuai. Ya jadi nanti ini tinggal tinggal dijadwalkan saja. Jadi ini kan non beasiswa, sedangkan tadi kan ini jalur beasiswa ya. Jadi tidak sesuai. Ini bisa disesuaikan saja ininya. Nanti informasi jadwalnya kalau sudah dijadwalkan muncul di sini dan ada cetak kartu kalau perlu gitu. Cetak kartu. Nanti kalau sudah selesai semua prosesnya, kemudian misalkan panitia butuh apa namanya histori tentang observasinya, kita sediakan ada ini informasi tentang nilai tahapan. Jadi kalau SMA itu nilai per tahapannya itu di entry. Nanti juga ada tambahan catatan observasinya gitu. Catatan observasinya kita tambahkan juga di sini. Untuk yang nilai dan catatan ini tidak dimunculkan di ini ya, di apa namanya, di peserta atau di orang tua. Jadi ini hanya untuk internal saja. Nanti juga ada download histori nilainya ini gitu kalau diperlukan. Nanti kalau sudah tinggal ke status penerimaan, status kelulusan dan penerimaan. Jadi misalnya siswa ini sudah lulus, lulus atau tidak lulus kalau untuk kelulusan. Kemudian kalau untuk penerimaan nanti ada 3 status, diterima, diterima dengan beasiswa, atau tidak diterima. Jadi misalnya untuk yang hmm, jalur beasiswa ini bisa diterima jalur reguler, atau memang bisa diterima dengan jalur beasiswa gitu. Jadi misalnya ini kalau diterima jalur, ini kan beasiswa ya, tapi misalnya ternyata dia diterimanya di jalur eh, reguler. Nanti muncul infonya. Oke, kalau one day service itu biasanya tanggal pengumumannya kan hari itu juga ya. Tanggal pengumumannya hari itu juga. Jadi apa namanya? Kalau untuk SD misalnya ada kumulatif tanggal pengumuman diterimanya itu kapan itu juga bisa diatur. Nah ini, jadi walaupun dia jalur beasiswa tapi ada informasi bahwa dia diterimanya adalah jalur reguler gitu. Nanti setelah diterima jalur reguler, prosesnya belum selesai. Selanjutnya adalah ini, daftar ulang. Daftar ulang dan entry angket. Ini entry angket dari yayasan nanti. Ini adalah proses daftar ulang. Kalau daftar ulangnya nanti sama karena pembayarannya lewat EduPay di luar Saku, tinggal upload bukti bayarnya saja. Sudah upload bukti bayar, kemudian kembali lagi diverifikasi pembayarannya. Kalau sudah diterima, nanti status akhirnya adalah ini, pembayaran terverifikasi, bisa cetak sertifikat. Sertifikatnya nanti seperti ini. Sertifikat halaman pertama. Yang kedua, ini kalau SMA ada pengukuran seragam. Kalau SMP ada juga nggak ya? Sama Kak, sama Ustazah. Oh, sama ini. Oke, sama. Berarti ada dua memo. Nanti ini bisa dicek lagi masih sama atau beda gitu. Seperti ini. Dan pengumuman. Ini kalau pengumuman bisa diupload sendiri lewat form panitianya. Itu pengumumannya misalnya masuk sekolahnya itu kapan, dimulai masuknya kapan, atau ada apa temu muka lagi kapan, nah itu bisa diupload sendiri.
Jadi intinya untuk tahapannya ada di sini. Mulai dari terdaftar, menunggu verifikasi, upload kesanggupan pembiayaan, verifikasi lagi, seleksi, diterima atau tidak diterima, validasi daftar ulang, diakhiri dengan pembayaran terverifikasi. Kalau sudah pembayaran terverifikasi, berarti ini sudah menjadi siswa definitif gitu ya, siswa definitif. Itu mungkin, Ustazah, dari prosesnya. Oke, baik. Itu tadi adalah proses dari awal. Jadi yang ditampilkan ini adalah view-nya calon orang tua, tetapi tidak sebanyak ini nanti yang tampil di orang tua. Ya hanya anaknya saja, karena ini kan dipakai Iya, betul. trial dari TK. Dari TK sampai SMA, makanya banyak ini siswanya. Jadi hanya satu nanti yang tampil. Atau kalau dia mendaftarkan dua, ya berarti ada dua anaknya yang tampil di situ. Sehingga nanti orang tua lebih fokus prosesnya. Jadi seperti itu. Nah, kata kuncinya adalah validitas data jenjang sebelumnya ini sangat penting. Jadi jenjang SD, data-data di jenjang SD, validitas data yang ada di SD itu sangat penting dan menunjang eh, data yang akan masuk ke SMP. Sehingga ketika ada kesalahan, maka bisa diurut ke bawahnya. Jadi seperti karena kan nanti alumni, berarti kan alumni nanti akan mendapatkan data-data dari SD. Jadi kesalahan di SD ketika tidak dibenarkan, maka akan terbawa ke SMP. Jadi seperti itu kata kuncinya. Kemudian yang kedua adalah update data di dalam SMP sendiri, yaitu update data siswa karena sudah menggunakan sekolahku untuk pembelajaran, maka otomatis data-data yang ada di SMP kita anggap valid, sehingga itu nanti akan mendukung tadi saudara dan yang lainnya. Jadi seperti itu. Ada faktor saudara inilah yang perlu diperhatikan karena itu juga ada mungkin ada diskon, saya tidak tahu ya, pemberlakuan diskon dan lain sebagainya. Data SMA juga begitu, nanti akan berpengaruh juga, data LTK juga akan berpengaruh. Jadi ketika jadi satu sistem, maka semua data itu validitasnya sangat dibutuhkan. Jadi seperti itu. Baik, itu penjelasan dari flow atau alur pendaftaran yang ada di sekolahku. Silakan barangkali ada respon balik dari ustadz yang ada di di SMP, silakan. Oke, monggo eh, Bapak dan Ibu panitia yang di SMP ada yang Lanjut. perlu didiskusikan, mungkin bisa direview dari awal dulu ya. Tadi Ustadz tadi, Ustadz Farhan, pada dasarnya dengan fitur yang ditampilkan itu kami insya Allah familiar nggih. Karena setiap hari pun insya Allah kami sudah apa namanya dalam pembelajaran juga menggunakan fitur-fitur di e-learning begitu. Jadi insya Allah kalau belajar ya kami yakin mungkin nanti bisa lebih cepat begitu. Namun kami tetap butuh praktik, Ustadz. Jadi nanti kami dibantu dari tim panitia SMP untuk apa nggih didirect langsung begitu untuk praktik begitu. Jadi biar lebih mengenal mekaten. Kalau dari kami mungkin itu, Ustadz. Monggo Bapak Ibu dari tim panitia SMP barangkali ada yang mau disampaikan, disilakan. monggo Bapak dan Ibu panitia SMP ada yang perlu dikonfirmasi. Nampaknya ada dua kemungkinan ini ya. Yang pertama sudah sangat jelas sehingga sulit ini mau nanya apa ini. Atau yang kedua ini karena ini informasinya apa namanya maraton seperti ini ya. Sehingga ini mau Ya. mulai dari mana ini? Terus Itu. Pak Adi, Ye. Ini yang pertama apa yang kedua, Bu? saking pahamnya sepertinya. Iya, ya kalau dari Bu Reni tadi saya kira paham. Karena memang mungkin pada kesempatan kali ini itu sebenarnya tujuannya adalah kami ingin mengetahui kebutuhan.
kebutuhan dari PPDB di SMP Hidayatullah. Nah, karena sudah sesuai dengan yang disampaikan oleh Bu Reni bahwa oh sudah sesuai alur, artinya kebutuhan-kebutuhan sudah terakomodir di sini. Sehingga nanti memang jangan khawatir, ada sesi berikutnya desiminasi. Di desiminasi itulah nanti ada trial. Trial itu berarti kan belajar. Belajar bagaimana di sisi admin. Nanti kalau di sisi orang tua cukup diwakili dengan video tutorial. Nah, video tutorial itu kan bagaimana orang tua langkah-langkahnya mendaftar. Jadi ada kalau tidak salah kalau kalau kita lihat apa namanya langkah secara umum ada beberapa kali orang tua itu harus login ulang ke web PPDB karena tadi yang pertama mereka harus mendapatkan formulir pendaftaran, membayar di EduPay, kemudian mendapatkan bukti pembayaran login upload kembali. Ketika sudah upload, maka dia akan melengkapi biodata itu tadi. Kemudian dia akan melakukan eh, menunggu verifikasi kembali tentang dokumen-dokumen yang sudah diupload. Setelah diverifikasi, baru kemudian dia akan melakukan observasi. Nah, ketika sudah observasi, nilai muncul lulus, akan mendapatkan perintah membayar atau daftar ulang. Dia akan membayar, kemudian mendapatkan bukti daftar ulang, akan login kembali untuk mendapatkan sertifikat dan pengumuman. Nah, itu mungkin yang memang harus ditekankan kepada orang tua bahwa memang tahapan itu yang harus dilakukan karena eh, apa ya pengalaman Al-Hikmah juga begitu. Ketika terlalu banyak login ke web, pasti nanti akan ada apakah tidak ada yang simple, pasti ada pertanyaan itu. Tapi nanti itu bisa dijelaskan, insya Allah bisa dijelaskan. Nanti bisa dilakukan pembenahan-pembenahan di tahun pelajaran yang akan datang. Barangkali untuk tahun pelajaran ini sangat diuntungkan dengan SMA terlebih dahulu yang sudah menggunakan sehingga SMP tinggal menduplikasi seperti yang kami sampaikan di awal bahwa SMP bisa menduplikasi. Dan buktinya sore ini sepertinya sudah fix tidak ada penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan di apa namanya di web PPDB untuk SMP Islam Hidayatullah. Begitu sepertinya Ustadz Adi. Izin bertanya Ustadz. Nggih, Bu Rias. Ini yang pertama, nanti kan sepertinya ada custom khusus lagi dari sekolah terkait nanti koordinasi dari pendaftaran, kemudian si seleksi dan admin dari kami gitu. Apakah nanti yang custom itu dari admin kami ataukah langsung dari pihak Al-Hikmah deh? Oke, baik. Semuanya ada di admin sekolah, Bu Rias. Bisa. Jadi mulai dari jadi semuanya mulai dari sekolah. Misalnya kebutuhan upload dokumen itu semuanya dari sekolah. Makanya tadi kebutuhan-kebutuhan sudah terakomodir di situ. Jadi seperti itu. Jadi daftar apa namanya jadwal observasi mau manual mau otomatis mau orang tua memilih itu juga di custom oleh bukan di custom ya, ditentukan oleh admin, tetapi di sistem ini sudah menyediakan. Jadi itu nanti. Nah, itu nanti yang kita tekankan ketika ketemu satu kali lagi semuanya sudah fix dan nanti bagaimana orang tua membayar. Jadi nanti ketika desiminasi atau pertemuan yang berikutnya nanti akan dicoba ada yang sebagai calon wali murid dan ada yang bertindak sebagai admin sehingga nanti tahu bahwa ketika ada calon wali murid masuk di sisi admin itu apa yang harus dilakukan. Tadi seperti yang dilakukan oleh Budina tadi kan refresh itu untuk memperoleh data baru, data yang masuk tadi. Kemudian admin harus bagaimana tadi. Jadi seperti itu nanti gambarannya. Terus ini Ustadz mungkin nanti selain simulasi dari sisi admin, kami juga pengen simulasi dari sisi pendaftar deh, karena berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya itu tidak sedikit dari wali murid atau orang tua pendaftar itu yang datang langsung kemudian pasrah bongkoan gitu istilahnya. Jadi yang mengerjakan dari admin gitu. Itu kan kami perlu simulasi bertindak sebagai orang tua wali siswa. Iya, Bu Dias, pasti nanti. Makanya tadi ketika kita desiminasi ya, desiminasi sebagai calon nanti silakan dipilih siapa
yang menjadi calon siswa atau calon orang tua, nanti juga admin siapa. Jadi seperti itu. Kan nanti calon pendaftar itu kan akan mendapatkan user dan passwordnya secara otomatis atau mau manual. Ada pilihan sebenarnya. Jadi seperti itu. Kalau di Aligma, best practice di Aligma ya ini atau ya contoh di Aligma, ada di tahun-tahun pertama itu banyak orang tua yang datang ke sekolah sehingga kami di sekolah masih membuka di sekolah itu membuka beberapa channel gitu atau beberapa laptop gitu ya untuk membantu orang tua daftar. Dan itu online juga sebenarnya online. Tapi kita coba untuk membantu mereka pas rabungkuan tadi. Nah, ketika mereka daftar itu kan dapatnya user password kan yang mengenerate kita secara manual gitu ya. Nah, itu ada menu itu. Tapi kalau bagi orang tua yang tidak datang, ya tinggal buka webnya PPDB. Pertama pasti dia diminta untuk memasukkan nomor HP atau email sehingga nanti dia akan dapat kiriman user dan password. Selanjutnya dia akan melakukan sesuai tahapan-tahapan. Nah, tutorial itulah yang mungkin nanti perlu disepakati di Hidayatullah. Nah, alangkah baiknya membuat tutorial itu apa namanya menyatu antara TK, SD, SMP, dan SMA sehingga orang tidak bingung. Itu saja sih nanti insya Allah. Nggih, nggih. Nggih, insya Allah sementara itu, Ustaz. Terima kasih. Oke, baik. Baik, terima kasih. Barangkali itu Ustadz Adi, insya Allah sudah mengerti semuanya kayaknya dari di SMP ini. Alhamdulillah. Ya, masih ada waktu, mungkin silakan kalau ada yang masih perlu Silakan. didiskusikan lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustadz Adi, silakan. Oke, terima kasih Ustaz. Berarti nanti ini untuk pendaftarannya itu orang tua menggunakan email ya Ustaz? Boleh email, Atau boleh handphone. Oh, Boleh oke. email, boleh handphone. Dua pilihan. Oke. Ya. Sama ini Ustaz mau tanya. Biasanya kalau ada data yang salah itu berarti masih bisa dibetulkan lagi oleh orang tua Ustaz? Ya, nanti ada pilihan. Nanti ada Oh, pilihan dibetulkan oleh panitia atau dibetulkan oleh orang tua. Berarti kalau pilihan dibetulkan oleh orang tua itu kan sebelum menjadi definitif biasanya atau sebelum batas akhir pembayaran atau sebelum pembayaran biasanya begitu. Atau bagaimana terserah nanti disepakati. Nah, Kalau yang di SMA itu gimana Ustaz? Untuk perbaikan itu yang sudah berjalan di SMA? oh begitu. Ketika ada data yang salah gitu gitu nggak itu tadi ya? Nggih. Oh ya, oke. Bu Dina, bagaimana kalau yang di SMA? Apakah ada perbaikan yang bisa dilakukan oleh orang tua atau memang harus dilakukan oleh sekolah ya? Saya kemarin kok tidak mengikutinya yang kalau yang sesi itu. Atau tidak ada kejadian itu Eh, mungkin. iya, kalau yang kemarin itu apa namanya perubahannya itu sebetulnya dari ini dari apa namanya dari orang tuanya. Jadi kalau yang kemarin itu kan sistemnya kalau sudah diverifikasi itu masih bisa diedit sebetulnya datanya dari form apa namanya dari form pendaftarnya. Cuman kan ini rencananya katanya mau di ini ya Tutup. mau di apa namanya mau ditutup. Iya mau ditutup. Kalau ditutup berarti perubahannya em, Oleh panitia. biasanya Nggak lanjut. kesalahannya ini ya, kalau yang sekarang sebetulnya belum ada. Jadi kalau yang sekarang untuk panitia, kalau memang dia tidak punya login sebagai, nggak punya akses ke apa namanya ke akun pendaftarnya itu nggak bisa akses datanya. Tapi kalau perubahannya misalnya perubahan salah alamat atau salah apa namanya, maksudnya kesalahan dari datanya gitu ya, itu bisa diperbaiki saat nanti aja saat sudah menjadi siswa definitif gitu. Itu sih Oh, sebetulnya Ustadz. iya, oke Nggih. baik. Biasanya Oke. kesalahannya kayak gimana ya, Ustadz?
Jadi misalnya ini ya, Ustadz Farhan ya, Iya. penulisan nama anak misalnya, itu kan bisa jadi Oh, ada perbedaan antara yang dituliskan orang tua dengan di akta misalnya akta. akta kelahiran. Nah, iya. Nah, itu nanti kan Iya. harus diperbaiki. Lah perbaikannya itu oleh siapa? Kemudian kapan? Kalau tadi disampaikan sesudah masuk, siswa masuk, itu masih bisa gitu ya. Iya, Iya, bisa. betul. Cuman di tahapan Iya. awal itu mestinya kan ada di verifikasi itu ya mengecek Ya harusnya. ya, tapi kan tidak menutup kemungkinan ya itu terjadi Iya. perbedaan, ada yang keliru begitu ya. Intinya kan masih bisa Iya. diperbaiki gitu nggih. Masih. Ya masih. Hanya Ya tadi nanti memang apa gate terakhir untuk perbaikan nama itu sebenarnya ketika mereka menjadi siswa aktif atau definitif istilahnya. Nah, disitulah kemudian tata usaha beserta wali kelas berperan ini nanti. Apakah data-data yang diketikkan oleh orang tua itu sudah sesuai atau tidak. Nah, ini memang berdampak pada ketika mereka kelas 9 nanti gitu ya. Jadi seperti itu dan saya yakin di kelas 9 itu ada verifikasi lagi namanya, verifikasi untuk penulisan ijazah. Nah, itu pasti akan dilakukan secara manual. Nah, jadi seperti itu. Jadi banyak gate-gate untuk melakukan verifikasi dan masih bisa dibetulkan data itu. Intinya di situ sebenarnya. nggih, sampun jelas nggih. Tadi Pak Ardi nggih. Ampun, terima kasih. Ya. Oke. Monggo masih ada lagi Bapak dan Ibu. Nah, ini menu tampil ini yang ditunjukkan oleh Bu Dina ini adalah tampilan pertama ketika orang tua, calon orang tua mengakses link yang dibagikan. Maka dia akan tampil seperti ini. Nah, pertama dia harus memperoleh akun dulu gitu ya. Jadi harus ini ada untuk mengikuti proses PPDB silakan registrasi dengan memasukkan email atau nomor handphone. Nah, untuk login. Nah, ini email. Nah, nanti setelah memasukkan ini maka daftar. Nah, ketika klik daftar, ketika email maka kunjungi emailnya, ketika handphone kunjungi SMS-nya ya, ya Mbak Dina ya, SMS ya yang kalau aku itu. Eh, Iya betul. Jadi namanya SMS. kalau email nanti login, tapi kita permudah juga Ustadz. Jadi Oke. apa namanya nanti akan muncul informasi bisa seperti ini ya. Ah, Bisa seperti ini. Nanti akan muncul new tab langsung informasi ininya Oh, Ustadz. oh Informasi langsung ke akunnya. sana. Jadi ya, Oh jadi langsung kita sini ya. Oh ya. bukakan ya Oke. Oh langsung seperti ini. muncul di sini. Tinggal Ah, copy kode aksesnya. Tapi nanti di baik. email dan di SMS termasuk juga Tetap begitu. ada. Ah ya. Tetap Jadi ada. nanti orang tua akan langsung melihat view kalau dia memakai laptop ya. Jadi kalau dia memakai laptop memang enak gitu atau tab gitu ya. Jadi view-nya langsung muncul di sini dan di backup ke kiriman email dan SMS bagi mereka yang online gitu ya. Nah, tapi kalau tidak online datang ke sekolah maka boleh dituntun untuk online atau bisa dibuatkan akun oleh panitia ya. Iya Mbak Dina begitu kan seperti Bisa, di Alikma begitu. bisa, Iya, bisa. jadi seperti itu. eh, jadi nanti mendapatkan otomatis. Jadi seperti itu nanti apa namanya gambaran orang tua ketika pertama kali ketemu dengan link webnya PPDB di Hidayatullah. Jadi yang tampilan pertama tadi ya Yayasan Abdul Yatama yang atas nanti dia akan memilih gitu ya kemananya dia. Nah ini jadi begitu. Begitu Ustadz Adi. Nggih, Bapak Ibu, panitia SMP sampun jelas. Cukup nggih? Baiklah barang sekalian. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Farhan, jadi nanti ada sesi berikutnya, sesi diseminasi nggih. Nanti bisa mencoba akun trial ya, baik itu sebagai calon orang tua ataupun sebagai admin ya. Ya nanti kita bisa tahu persis
tahapan-tahapan yang nanti akan dilakukan oleh orang tua ya dari awal sampai dengan akhir nanti. Sehingga nanti ketika orang tua itu bertanya ya pada tahapan-tahapan tertentu, nanti dari Bapak dan Ibu Panitia bisa membantu menjelaskan. Ini ke kurikulum Nureni atau kurikulum dua ya? Itu lagi ya? Hah? Iya. Ya, sampun cukup ya, Bapak dan Ibu. Untuk pertemuan pada siang atau sore hari ini, saya ucapkan terima kasih ya, kepada narasumber kita dari Al-Hikmah, kemudian Bapak dan Ibu panitia, kepala sekolah SMP dan panitia PPDB SMP. Ya. Insya Allah kita akan jumpa lagi nanti di sesi diseminasi. Kemungkinan nanti akan kita laksanakan kan depan ya, Ustaz Farhan ya. Insya Allah pekan depan kita lihat dulu loadnya karena SMP sama SMA ini kan Insya Allah tidak ada banyak perubahan ya. Jadi nanti Iya. yang TK sama SD saja nanti yang butuh waktu yang agak panjang gitu ya. Iya, Semoga jadi begitu. kemungkinan nanti yang lebih awal yang SMP ya Ustaz ya. Kalau SMP bisa SMP dan SMA tentunya. SMP dan SMA ya. Iya, baik. Nggih. Ya, terima kasih Bapak dan sekalian. Mari kita tutup pertemuan pada sore hari ini bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Nuhun Bu Ustadz Reni. Farhan, Ustadz Adi. Nggih, Bu Reni.